Tuhan, selamat datang dan selamat beribadah di Gereja GPDI Kalvari Kupang. Mari sama-sama kita akan melihat pengumuman untuk jadwal ibadah sepekan. Oleh kuasa darah ke Allah dilihat dan siapa dapat melawan. Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, pemenang dalam segala perkara. Oleh kuasa darah ke Allah dilihat dan siapa dapat melawan. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Maka nama Kami juga mengucapkan selamat datang untuk para jemaat yang baru pertama kali bergabung di Gereja GPDI Kalvari Kupang. Sampai jumpa di ibadah-ibadah selanjutnya ya. Tuhan Yesus memberkati. GPDI Kalvari, sekali Yesus, tetap Yesus. Haleluya. kita percaya kita mengakhiri tahun ini dengan jadi pemenang. Amin. Katakan bersama. Haleluya, amin. Silakan duduk. Salam sejahtera dalam kasih setia Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita mensyukuri anugerah Tuhan Bapak Ibu. Kita ada di pertengahan, bahkan melewati pertengahan bulan ini. Saya berterima kasih kepada Bapak Gembala, Ibu Rohani atas kepercayaan pelayanan. Dalam pergumulan saya menyusun khotbah untuk hari ini, ada begitu banyak ide dan bahkan saya sempat berdiskusi dengan anak-anak tingkat 1. Tapi kemudian Tuhan membimbing saya untuk membaca beberapa teks yang sudah saya susun dalam di post di Instagram, di Facebook juga renungannya. Tapi tidak mengapa, kita akan pelajari pada pagi ini. Kita buka teks yang pertama, Roma pasalnya yang kelima. Roma pasalnya yang kelima. Kalau kita baca mulai dari ayat 1, di situ kita akan menemukan bahwa orang percaya dibenarkan karena iman. Hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam iman itu, ayat 2, orang-orang percaya ini beroleh jalan masuk kepada kasih karunia. Saya dan saudara hidup di dalam kasih karunia, ditopang oleh kasih karunia, dihidupkan oleh kasih karunia Allah. Lalu kita bisa bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Ayat 3, ayat 4, ayat 5 mencatat bagaimana kita bergumul dalam keseharian sebagai orang Kristen. Sebagai orang-orang di dalam kasih karunia ada kesengsaraan. Tapi kita bisa tekun di dalamnya. Ketekunan menimbulkan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ayat 5, pengharapan tidak mengecewakan. Di sini kita melihat bahwa orang-orang yang dibenarkan oleh iman kepada Kristus akan mengalami kehidupan yang ditolong, akan menghadapi kehidupan yang berkemenangan. Kehidupan yang walaupun ada pergumulan, dia diberikan kemampuan untuk menjalaninya. Bahkan di tengah situasi tersulit sekalipun, orang-orang ini terpelihara dalam damai. Bapak Ibu, bukankah ini adalah kondisi hidup yang kita dambakan bersama-sama? Di tengah dunia yang bergejolak ini. Kita sudah tahu apa yang merasuk Mr. Donald Trump lalu mengadakan manuver-manuver politik. Baru Januari, ya ampun. Semoga dia tidak tertarik merebut Pulau Aloro. Greenland dia siap-siap. Takut dia lihat Pulau Kera, baru ketemu bingung di situ. Kekacauan ada di mana-mana. Tapi Bapak Ibu, apapun yang diprediksikan
dunia, terhadap kehidupan saya dan saudara, berdasarkan fakta yang ada di sekitar kita, yang tidak bisa kita nafikan, tidak bisa kita sepelekan. Kalau kita baca Roma pasal 5, maka kita akan menemukan kita bisa bertahan, bukan cuma bertahan, bahkan bahagia, penuh damai dalam keadaan sebagai orang-orang yang dibenarkan. Tetapi Bapak Ibu, sebenarnya alasan utama kenapa bisa seperti itu, kenapa kehidupan kita bisa terpelihara di dalam Kristus adalah ini. Di ayatnya yang ke-8. Kita baca bersama-sama. Roma pasal 5 ayat 8. Pujian tadi memberkati kita semua, mengajarkan dengan bahasa puisi tentang ayat ini. Roma 5 ayat 8 sama-sama. 1, 2, 3. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Beberapa bulan yang lalu saya berdiskusi dengan seorang gembala. Jemaatnya besar, gerejanya besar. Bagi saya itu kan parameter yang saya bisa ukur dari mata, kepala begitu. Ini orang sukses. Tapi dia menyatakan betapa dia bergumul untuk kehidupan jemaat yang belum sungguh-sungguh seperti yang dimau firman. Yang sepertinya kok hidup di dalam Tuhan tapi berjuang terlalu berat. Lalu gembala ini mengambil satu kesimpulan. Mereka itu hidup mengasihi Tuhan, bahkan melayani Tuhan dengan konsep kasih Tuhan yang salah. Ya saya bilang ya sudah diluruskan, tapi saya penasaran konsep yang Pak Gembala maksud tentang konsep yang salah itu apa? Dengarkan penjelasan ini Bapak Ibu. Dan kalau konsep tentang kasih Allah masih seperti apa yang akan saya jelaskan sebentar, hari ini adalah kesempatan kita untuk bertobat. Menurut beliau, jemaat yang dia layani masih menganggap kasih Tuhan itu bersyarat. Oh, kalau saya setia ibadah, Tuhan mengasihi saya. Oh, kalau saya aktif di pelayanan, maka hati Tuhan terbuka untuk mencintai saya. Kalau saya menjaga hidup, tidak lirik kanan kiri dengan dosa, kudus, lurus, suci, maka Tuhan berkenan kepada saya dan mengasihi saya. Bapak Ibu, terdengar baik ini. Terdengar bagus, aduh iya ya. Ketong ini memang harus berlayak di hadapan Tuhan. Supaya Tuhan kasihi, perbaiki diri ini. Supaya berlayak di hadapan Tuhan. Supaya Tuhan sayang, bikin bagus-bagus ini hidup. Terdengar baik. Tapi kasih Tuhan tidak begitu. Kasih Tuhan tidak seperti itu. Kita itu sudah terpengaruh dengan konsep kasih dari luar. Dan itu tidak salah. Misalnya, saya punya 3 anak. Ya, menuju 4 cuma si Rasun mau. Subujuk sudah. Tapi masih ada satu bujukan yang kayaknya bisa lolos, yaitu takdir. Tadi malam dia mau bilang, kalau Tuhan kasih, dia duduk pikir-pikir, dia bilang, Son boleh tolak juga kalau Tuhan kasih. Puji Tuhan dia dengan opanya dekat jadi agak rohani sekarang. Kalau saya bilang Tuhan kasih. Saya mengasihi anak-anak saya luar biasa. Tapi minta maaf, ketika saya bertemu dengan anak orang lain, maka kasih saya akan beda. Minta maaf, bukannya saya tidak mengasihi anak Bapak Ibu yang lari-lari dan berceloteh ini. Mana dong? Oh lagi mengungsi di sekolah minggu. Tapi bersyarat memang, kenapa saya mengasihi Nicole Kalsira? Syaratnya anak saya. Salah itu? Oh enggak, itu benar. Lalu kenapa saya kurang mengasihi Ari? Sorry Ari, bukan bepu anak.
Itu kasih manusia bersyarat. Pak LD pernah tiba-tiba jalan terus lihat ada mobil kotor di pinggir jalan, lalu Pak LD datang bawa ember, cuci. Itu kalau terjadi orang-orang akan bilang, Pak LD kurang kerja kok. Mungkin sudah selesai proyek kali di Atambua, jadi sekarang cuci orang pemobil. Tapi bersyarat ketika pemiliknya sendiri yang punya mobil itu kemudian mencuci mobilnya, mengasihi mobilnya, bersyarat harus ada sesuatu baru mengasihi. Dan ini Bapak Ibu di dalam konteks pergaulan manusia, kepemilikan manusia dan apapun istilah yang mau kita pakai, ini normal. Saking normalnya cara mengasihi mencintai yang bersyarat ini sudah merasuk ke dalam darah dan daging bahkan tulang-tulang kita. Kita memperlakukan orang seperti itu. Dan saya mau bilang tidak apa-apa karena kasih itu ada phileo, ada storge, ada eros dalam bahasa-bahasa aslinya. Konsep-konsep kasih itu tidak salah. Tetapi waktu kita memandang Tuhan, ketika kita mengetahui ayat-ayat di Alkitab mengatakan Allah mengasihi umatnya, buang jauh-jauh segala syarat itu. Karena tidak begitu. Konsep Alkitab mengatakan kita ini adalah hasil adopsi dari dosa. Kita ini orang-orang yang sudah terbuang untuk binasa. Tidak ada pergaulan antara dosa dengan Allah, sudah selesai. Tapi oleh cintanya Dia mengadopsi saya dan saudara, mengangkat kita dalam kasih. Dan ayat ini melukiskan dengan sangat tegas. Akan tetapi Allah menunjukkan, bukan menjanjikan, bukan merencanakan, menunjukkan. Di ayat 8 kasih Allah itu sudah aksi, sudah action, sudah kerja, sudah ditunjukkan. Saudara, amin. Di dalam kondisi ketika kita masih berdosa. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Engkau dicintai Tuhan bukan karena pertobatanmu. Maaf, bukan karena kesetiaanmu. Maaf, bukan karena pelayananmu. Engkau dikasihi Tuhan bahkan pada kondisi masih berdosa. Jadi kalau ada orang yang, beta sudah pergi gereja. Kenapa kok beta masih berdosa? Beta kasih berhenti dulu ini minum mabok, baru beta. Kapan dulu? Dia kasih berhenti dulu ini judi online, ada yang judi online sini. Menang kosong deh. Bagi tips dulu kalau menang. Saya paling gak ngerti tentang judi online. Kenapa orang mau berjudi online? Sementara judi offline saja bisa dikejar-kejar polisi, saudara. Sabung ayam aja dikejar polisi. Ini nyata-nyata bisa dilihat duitnya. Ini online, ada orang mau percaya begitu. Di aplikasi, you kirim uang dan you akan menang, come on. Tapi di tengah perjudian onlinemu dan offlinemu, Tuhan sudah mengasihi engkau. Banyak yang tidak terima, saudara, muka-mukanya. Masa begitu? Tapi memang begitu. Ya silakan baku bantah dan Tuhan Allah sana. Ini Alkitab yang bilang. Haleluya. Tuhan mengasihi kita di saat kita masih berdosa. Ketika kita masih berdosa. Saya ingin membalik cara berpikir. Mungkin masih ada yang berpikir seperti cara berpikir lama. Seperti jemaatnya itu, gembala itu. Saya ingin membalik ini. Bapak Ibu dengar. Daripada berpikir bahwa saya harus melayakkan diri supaya dikasihi Tuhan. Putar balik dia. Bahwa saya ini dikasihi Tuhan dulu. Justru momen dikasihi Tuhan itulah
obatnya. Itulah jawabannya. Itulah jalan keluarnya supaya saya yang berdosa bisa mengubah diriku ini. Haleluya. Haleluya. Saya yang terlalu banyak pelanggaran. Saya yang jahat ini ternyata dikasihi. Maka di momen itu, di titik itulah bisa kita menemukan perubahan. Tapi sebelum itu maka kita akan jatuh bangun sulit sekali. Orang yang bernama Hitrewa ini yang berdiri di depan saudara ini bukan orang baik, saudara. Banyak hal yang sudah saya lakukan yang tidak benar. Kalau seandainya saya berpikir saya harus layak dulu, baru saya bisa dicinta Tuhan, mungkin saya sudah tidak ada di dunia ini. Sekian puluh tahun lalu sudah mati dibuang di got mana. Tapi kemudian saya mendapat pencerahan ini sekian puluh tahun yang lalu. Dan jatuh bangun kehidupan saya ada di dalam cinta Tuhan. Tidak pernah lepas dari cinta Tuhan. Karena itu Paulus melanjutkan bilang begini ayat 9. Roma pasal 5 ayat 9. Lebih-lebih. Karena kita sudah dibenarkan oleh darahnya, lebih-lebih sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Karena sudah dicintai. Lebih-lebih sudah dibenarkan. Amin. Karena itu Bapak Ibu, bagi kita, saya dan saudara yang masih bergumul dalam dosa, yang masih bergumul dalam pelanggaran, menganggap diri ini belum sempurna, terimalah cinta Tuhan yang tidak bersyarat itu. Dan bagi kita yang sudah terima cinta Tuhan yang tidak bersyarat itu, lebih-lebih lagi kita pasti akan berjalan semakin hari semakin dibenarkan oleh Tuhan. Coba lihat kiri kanan saudara, kalau dia senyum, dia merasakan pembenaran yang dari Tuhan. Kalau belum, mungkin ada nonton Arsenal 0-0 tadi malam. Sudah mau juara ini baru dia masih 0-0. Ini Aston Villa siap menyusul dari belakang. Atau fans Manchester City yang kalah dari MU, merasa. Tapi kalau kita senyum, karena kita dibenarkan oleh Tuhan. Lebih-lebih lagi, saya tidak akan bahas semua ini, tapi kita baca saja supaya lengkap ayat 10 dan 11 ya. Bapak Ibu lihat saya yang baca. Ayat 10, sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, masih seteru, masih musuh, diperdamaikan dengan Allah oleh kematian Kristus, lebih-lebih kita ini orang yang super gereja ini, sekian tahun beribadah, sudah jadi anak Tuhan. Kalau tanya kapan baptis, saking lamanya sulupa. Toh, beta mau tanya, kapan baptis? Sulupa ya. Pokoknya tahun 45, seumuran Indonesia merdeka itu mah. Kita lebih-lebih kita. Lanjut ayat 10. Yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidup Kristus, oleh kebangkitannya. Ayat 11. Sama-sama saya ayat 11. 1, 2, 3. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Ayat-ayat yang sangat memberkati, mengangkat mental saya dan saya berharap mengangkat mental kita di tengah dunia yang semakin jahat dan semakin tidak menentu. Lalu Bapak Ibu, bagian kedua dari khotbah ini terakhir. Lalu apa yang harus kita lakukan dengan kasih Allah yang tidak bersyarat yang sudah diberikannya kepada saya dan saudara? Satu kata di ayat 11 itu bilang begini. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima. Menerima, bilang kiri kanan saudara, terima. Sekali lagi, bilang terima. Hadiah itu saudara. Palsu sih ini.
Tahu isi apa? Evi bilang isi angin. Saudara ada apa? Hadiah itu ada satu perbedaan yang sangat mendasar antara diberi dan menerima. Ketika dia diberi kepada saya satu hadiah ini, saya terima, tapi penerimaan yang penuh, yang benar adalah ketika tangan ini merobek sampul, merobek bungkus, membuka kaitan-kaitannya. Biasa kita kalau terima dari Shopee, ya ambil apa? Cutter, mulai potong, mulai buka, ambil, dan kemudian di proses menerima itu ada panca indera kita yang melihat, memegang, merasakan, menikmati. Saya mau ajak kita untuk ada di tahap ini Bapak Ibu. Tuhan telah memberikan cintanya yang besar yang tidak bersyarat. Sudah dikasih, sudah ada. Yang percaya katakan amin. Lengkap, sudah ada, utuh, sempurna. Sekarang pertanyaannya, sudahkah engkau menikmatinya? Satu ayat di 1 Yohanes pasal 3, ayo kita buka. 1 Yohanes pasal 3. Dan ayat ini menggunakan terminologi atau analogi hubungan bapa dengan anak. 1 Yohanes pasal 3 ayat 1. Saya baca ya. Lihatlah. Permisi saya kutip dalam bahasa Yunani, akar kata dari kata lihatlah berakar dari kata eido. Eido ini bisa diterjemahkan dengan menerima dengan indera. Dan kebetulan di sini lihatlah berarti eido itu dengan mata. Tapi tidak berhenti di mata. Pokoknya indera apapun, senses apapun di dalam tubuh. Inti dari eido ini adalah, kalau saya bisa terjemahkan lebih luas, nikmatilah, terimalah, alamilah. Apa yang mau dialami? Ayat 3, pasal 3 ayat 1. Lihatlah eido, betapa besar kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Jadi menerima kasih Bapa, kasih yang dikaruniakan dengan betapa besarnya itu harus dialami sungguh-sungguh. Bagaikan seorang anak mengalami kasih bapanya. Konsep ini tidak, saya jadi hamba Tuhan dari sekolah Alkitab dari 2002 Bapak Ibu. Tapi konsep ini belum pernah saya pahami secara utuh sampai saya punya anak. Begitu saya punya anak yang pertama, Nicole, di gendongan saya, baru saya ngerti, oh betapa besarnya kasih Bapa kepada anak. Sira tanya, jadi kalau kita punya baby, kita harus sayang-sayang dia. Kenapa semua orang sayang baby? Tadi malam duduk di sini. Saya bilang, coba lu lihat itu baby. Apa yang baby bisa lakukan? Baca. Ya, untung kalau bisa begitu. Ada juga baby-baby yang julid, saudara-saudara. Ujuk, bah. Ada juga. Tapi kan betapa tidak berdayanya seorang bayi. Betapa tidak berdayanya. Dan disitulah seorang bapak menggendong dan kasihan ini anak ini. Itu cinta yang besar. Dan seorang bayi apa yang dia lakukan ketika orang tua memberikan kasih yang besar? Apa yang dia lakukan? Apakah dia bilang, aku tidak layak, aku tidak bisa, aku tidak, sudah. Dia akan jong tete. Di tengah ketidakberdayaan. Saudara, mari kita pandang Bapa, Allah kita itu. Dari sudut pandang seorang anak yang tidak berdaya,
yang sangat merindukan orang tuanya, yang sangat membutuhkan orang tuanya, dan memang sangat dikasihi oleh bapaknya. Terima, alami. Haleluya. Oke, ada satu halangan, minta maaf, mungkin ada orang tua yang akan tersinggung. Ada satu halangan, kenapa seseorang tidak bisa menerima, melihat, perceive, edo, kasih Bapa itu seperti yang dibilang oleh firman. Ada satu halangan. Kenapa? Karena dia punya citra cinta yang buruk dari orang tua. Saya termasuk anak yang dibesarkan dengan cambuk, saudara-saudara. Dengan bentakan. Dan saya rasa rata-rata seumuran saya atau lebih tua di sini, orang tuanya belum kena parenting modern. Sudah pernah lihat modern parenting? Yang dipromosikan oleh, siapa itu artis? Siapa ada nama? Nikita Willy. Nah, jadi dia dong lagi duduk begini, makan, itu anak banting itu piring. Pang, dia bilang, no. Beta sudah tahu bahasa Inggris, beta bikin pelan-pelan sayang, no. Kalau dia bikin salah, say sorry ya. Dapat mama Timur, pak. Lu kira ini piring ada yang gratis dari pasar? Cepat Bapak, cepat. Makanya di NTT sini banyak petinju. Karena dari bayi dong sudah tahu, shit age. Betul tahu mama punjeb. Sandai. Makanya saya sudah mulai khotbah ini dengan berkata bahwa kasih di dunia itu tidak bisa kita jadikan sebagai penggambaran tentang kasih Allah. Tidak bisa. Terlalu jauh. Bapak Ibu, setelah khotbah ini berubah ya. Saya udah lama kalau soal ini sudah. Saya selalu memandang Bapak sebagai pribadi yang menerima apa adanya. Saya akan jatuh bangun di dalam kasih Bapa. Saya tahu saya tidak akan pernah tertolak. Apapun yang saya lakukan yang buruk, dia tidak pernah menolak saya. Justru ketika dia menerima saya, di situ saya akan berubah jadi lebih baik. Saya akan tutup dengan ini. Ada satu perumpamaan yang diceritakan Yesus. Tutup ini sudah. Lukas pasal 15, kita semua sudah tahu. Boleh buka kalau jangan-jangan saya salah referensi gitu. Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 32. Ini sudah sering sekali kita baca, perumpamaan tentang anak yang hilang. Saya pernah khotbahkan ini juga. Tapi ada satu ayat yang saya perlu dalami. Untuk kita ngerti bahwa kasih Bapa yang ada di Bapa di sorga itu enggak sama dengan Bapa yang ada di dunia. Lukas pasal 15 ayatnya yang ke 20. Ayat 20. Saya baca untuk kita ya. Maka bangkitlah ia, si anak yang hilang ini. Kita sudah tahu semua ceritanya. Dia minta warisan waktu Bapa masih hidup. Itu sama saya bilang, Bapa cepat mati su. Kurang ajar memang. Dapat semua warisan dia uangkan, dia foya-foya di Bali, di mana? Di dong pun drama kan ada foya-foya di Bali sampai habis. Drama pemuda remaja. Habis setelah dia terpuruk, sudah ada makan minum, teman-teman suka tinggal, baru dia berpikir, pulang sah. Ayat 20, bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Disulihat, itu anak datang. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Cintanya, kasihnya itu menggerakkan hati. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Bapak Ibu, kenapa ayat 20 ini penasaran enggak? Kalau saya sih penasaran. Kenapa ayat 20 ini sangat detil? Tergerak hati oleh belas kasihan, ayah itu berlari mendapatkan dia. Detil sekali. Kenapa Yesus harus memberi perumpamaan sedetil ini? Tinggal bilang aja, ketika anak itu pulang, ayahnya menyambutnya, selesai.
Karena ada beberapa poin yang membuat dia detil. Pertama, dengar ini baik-baik. Dalam budaya Yahudi, orang tua tidak boleh berlari. Gak boleh. Karena kalau mereka berlari, orang Yahudi itu punya baju yang panjang sampai di mata kaki. Sehingga kalau mau berlari, dia harus angkat rok begitu. Dan itu memperlihatkan kaki itu sangat menunjukkan diri orang tua yang terhormat itu rendah. Jadi dia bikin jatuh dia pun harga diri. Itu yang pertama. Yang kedua, ada tradisi yang namanya kezazah. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah dengar ini konten-konten YouTube, YouTube, Instagram saya pernah lewat dan lihat ada orang bahas ini kezazah. Kezazah itu adalah tradisi kampung di Palestina sana zaman dulu. Kezazah itu artinya pemutusan hubungan. Kalau seorang anak khususnya, jual warisan kepada orang bukan Yahudi, dia akan kena kezazah. Kalau seseorang hidup dalam kenajisan, dalam budaya kafir, apalagi, nah kita lihat di Lukas pasal 15 mulai ayat 11, di situ ada detil bahwa dia menjaga babi, hidup dalam kenajisan, kezazah, putus hubungan. Jadi dua alasan ini akan membuat orang itu tidak boleh lagi datang ke desa. Ini tradisi kampung. Maka kalau ini orang datang, ini anak ini datang, sampai di pintu gerbang desa, biasanya orang-orang tua terhormat, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat itu duduk di pintu gerbang desa atau kota. Begitu dia sampai, orang-orang tua ini lihat dia, oh ini anak kurang ajar ini. Ini yang sudah jual, dia punya harta warisan ke orang kafir. Ini yang sudah hidup dalam kenajisan orang kafir. Bahkan ketong ada dengar dari Mince yang sama-sama ada pergi dengan lu di Bali, bahwa lu jaga babi di sana. Toh, minta maaf kalau ada Ibu Mince di sini. Dan keputusan Dewan Adat Kampung adalah stop, lu sonde boleh masuk. Kezazah, putus hubungan. Baik dengan desa maupun dengan lupa orang tua. Selesai. Ini bapak tua tahu itu. Maka dengar baik-baik. Dia mengangkat kainnya, jubahnya. Merendahkan diri, menghinakan diri. Lalu mulai berlari. Mendahului keputusan kezazah. Mendahului pemutusan hubungan di depan, sebelum para tua-tua adat bilang lu sonde boleh masuk, dia duluan, dia peluk, dia rangkul, dia cium, dan dia menyatakan aku menerimanya. Kalau aku saja menerimanya, apalagi kalian. Dan diterimalah anak yang hilang itu kembali ke keluarganya. Kasih Bapa yang besar. Haleluya, haleluya. Di mata Tuhan kita demikian. Kita dicinta, kita dikasihi. Padahal kita sudah lari keluar dalam kenajisan dunia. Selagi kita masih berdosa, Dia mengasihi kita. Dia merendahkan dirinya dari sorga. Menjadi bayi Kristus, mati bagi saya dan saudara. Lalu memeluk kita, merangkul kita, mencium kita, memulihkan kita. Dan dengar baik, kalau Allah Bapa saja menerima saya dan saudara, maka engkau tidak perlu penerimaan orang lain. Engkau tidak butuh dihargai oleh siapapun. Justru di dalam penghargaan Bapa, di dalam cinta Bapa, kita akan dibentuk menjadi manusia-manusia yang semakin hari semakin baik, semakin benar oleh cinta kasih Tuhan. Selamat menjalani tahun baru dengan cara berpikir yang baru. Semua perbuatan baik kita bukan untuk mencari kasih Tuhan. Semua perbuatan baik kita dan pelayanan kita justru karena kita
dikasihi Tuhan. Amin.